Kamis 12 Desember 2024, sebagaimana permintaan Presiden kita Prabowo Subianto mengutarakan bahwasannya akan mengimplementasikan digitalisasi pada sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Seiring dengan begitu, Menteri Pendidikan Menengah dan Dasar mengungkapkan ini adalah suatu kemajuan di dalam negeri negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, dunia pendidikan kini semakin pesat bergerak menuju sistem yang lebih up lagi, yakni sistem digital, termasuk jenjang pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Mengutip dari kompas.com, Kamis 12 Desember 2024, Mendikdasmen Abdul Muti mengungkapkan permintaan Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan digitalisasi di ranah sekolah, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar, mulai dari model pembelajaran yang baru. Sebagaimana laporan yang diterima di redaksi kompas.com pada Kamis 12 Desember 2024 di Jakarta, bahwasannya Menteri Pendidikan Menengah dan Dasar Abdul Muti mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta penguatan digitalisasi pendidikan di ranah taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Permintaan tersebut disampaikan Muti usai pertemuannya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis 12 Desember 2024. Lalu, apa dampak dari digitalisasi ini? Apakah lebih banyak manfaat atau justru ini merupakan sebuah tantangan? Berpengalaman saya, ada beberapa manfaat ketika digitalisasi ini diimplementasikan di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Yang pertama, akses lebih luas. Mengapa demikian? Anak-anak di daerah terpencil bisa mendapatkan materi pembelajaran berkualitas tanpa perlu tergantung pada ketersediaan guru. Yang kedua, interaktif dan menarik. Video animasi, game edukasi, dan aplikasi interaktif mampu meningkatkan minat belajar anak-anak. Sebagaimana ketika memang ini diterapkan dalam taman kanak-kanak atau sekolah dasar, ini cukup membuat anak-anak lebih aktif karena memang pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, pengembangan keterampilan digital. Tentu saja ini sebuah jebolan ketika memang ini diimplementasikan di TK atau di sekolah dasar di Indonesia. Pengembangan digital sejak dini akan terlatih ketika memang mereka menginjak usia yang matang di suatu saat nanti. Itu salah satu manfaat ketika memang digitalisasi ini diterapkan di TK atau di SD. Yang jelas ketika memang ada manfaat, perlunya kita tahu ada tantangan yang perlu kita emban ketika memang ini diimplementasikan. Tantangan yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi. Ini sangat jelas ketika kita melihat dari manfaat, tentunya ada tantangan yang harus kita emban. Yang pertama yaitu tadi, ketergantungan pada teknologi. Anak-anak bisa kehilangan kemampuan interaksinya, baik dalam interaksi sosial maupun interaksi dalam kelasnya, karena mereka pastinya terfokus pada layar. Yang kedua, biaya dan infrastruktur. Ini sangat jelas ketika memang digitalisasi diimplementasikan, diterapkan di TK maupun di SD, infrastruktur dan biaya adalah salah satu kendala. Karena memang melihat dari infrastruktur sekolah yang lain tidak merata. Lalu bagaimana ketika memang ada sekolah yang tidak merata atau infrastruktur yang menopang ketika memang digitalisasi diterapkan, bagaimana nasibnya? Akan tertinggal bukan? Yang ketiga, kesetaraan akses. Ini sangat jelas teman-teman. Ketika memang anak-anak yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu, mereka tidak bisa membeli gadget atau mereka tidak bisa membeli alat teknologi yang memang dibutuhkan. Kesetaraan akses ini akan semakin kontras ketika memang mereka dituntut untuk membeli sesuatu sarana prasarana yang menopang pembelajaran digitalisasi ini. Oke, sekarang gini. Tadi melihat dari manfaat dan tantangannya. Lalu bagaimana ketika memang kita melihat dari negara-negara lain, dari negara-negara yang maju dalam sistem pendidikannya? Apakah mereka juga menggunakan sistem digitalisasi ini di ranah taman kanak-kanak dan sekolah dasar? Yang pertama yaitu negara Finlandia. Negara ini teman-teman, negara dengan sistem pendidikan terbaik. Finlandia ini sangat membatasi penggunaan teknologi di usia dini. Mereka lebih fokus pada interaksi sosial dan pembelajaran berbasis bermain. Teknologi ini baru mereka perkenalkan secara bertahap, tentunya di usia yang lebih matang. Yang kedua, kita berkaca kepada negara maju lainnya yaitu Korea Selatan. Siapa sih yang nggak tahu Korea Selatan? Sebaliknya, Korea Selatan adalah salah satu negara yang paling digital. Anak sekolah dasar belajar melalui gadget dan sistem learning lainnya. Hasilnya, mereka unggul dalam literasi digital meski tetap menghadapi tantangan seperti tekanan belajar yang sangat tinggi, sangat jelas. Lalu, bagaimana dengan negara kita, negara Indonesia, ketika memang permintaan Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto ini diimplementasikan
di TK maupun di sekolah dasar. Kita melihat digitalisasi di Indonesia ini sangat pesat sekali. Lalu bagaimana ketika memang ini diimplementasikan di negara kita? Digitalisasi di TK dan di SD memang masih berkembang. Ada sekolah yang sudah mengadopsi metode digital ini. Tetapi tantangan utama adalah infrastruktur dan pelatihan guru yang memadai, teman-teman. Karena yang saya rasa ketika memang gurunya tidak memadai, tidak benar-benar literasi pada digital itu, ini sebuah kesalahan fatal ketika memang digitalisasi atau sistem learning ini dilakukan di TK maupun di sekolah dasar yang ada di Indonesia. Pertanyaan kita semua, apakah Bapak Presiden kita mampu untuk menyamaratakan ketika memang ada beberapa tantangan yang tadi yang saya sudah sebutkan ketika digitalisasi atau learning ini diimplementasikan di ranah taman kanak-kanak dan sekolah dasar yang ada di Indonesia? Apakah ini sebuah kemajuan negara kita atau memang ini sebuah terobosan yang memang stagnan? Karena menurut saya pribadi, digitalisasi pendidikan di TK maupun di SD adalah pedang yang bermata dua. Di sisi lain, ini adalah sebuah peluang besar untuk membawa anak-anak Indonesia sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Tapi di sisi lain, teman-teman, perlu kita ingat, harusnya ada perencanaan yang matang. Agar apa? Agar tidak ada sekolah yang tertinggal. Bagaimana ketika memang sekolah A sudah mengimplementasikan digital ini dengan infrastruktur yang ada, dengan sarana prasarana yang mendukung, tapi beda halnya dengan misal sekolah yang ada di kampung yang sangat-sangat minim infrastruktur dan sarana prasarananya. Jelas mereka akan tertinggal ketimbang sekolah-sekolah yang mempunyai sarana prasarana yang memadai. Dan yang terakhir yang saya pahami, digital itu bukan tujuan, teman-teman, melainkan alat. Pendidikan sejati tetap berakar pada interaksi dan kreativitas serta nilai-nilai kehidupan ketika mereka di bangku sekolah. Lalu bagaimana menurut Anda ketika memang digitalisasi ini diterapkan di TK dan SD? Apakah digitalisasi ini adalah langkah yang tepat untuk masa depan negara Kesatuan Republik Indonesia ke depannya? Dan kita berharap ini sebuah upgrading, ini sebuah step atau ini sebuah langkah kita untuk bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Dan sangat positif, saya memandang sangat positif ketika memang Bapak Prabowo itu juga dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ingin mengimplementasikan sistem e-learning ini atau digitalisasi ini di TK dan di SD. Bagaimana menurut kalian? Ramaikan kolom komentar. Ini pas nggak untuk diimplementasikan di TK maupun di SD? Bye-bye.